Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Saron Misal Sugiharto. Saya dari kelas 1B, Prodi S1 Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi pengantar literasi digital. Berikut adalah materi-materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama ada bahasa pemrograman, kemudian big data, lalu basis data, sistem informasi, dan artificial intelligence atau AI. Pertama yang akan dibahas adalah bahasa pemrograman. Pertama-tama, mari bahas pengertiannya dulu. Pengertian bahasa pemrograman adalah sistem komunikasi antara manusia dengan mesin yang digunakan untuk memberi instruksi kepada komputer agar dapat melakukan tugas-tugas tertentu. Tapi dalam memberikan instruksi kepada komputer, kita tidak boleh sembarangan menulis bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman harus penulisannya mengikuti aturannya, sehingga penulisannya tidak sembarangan. Kemudian bahasa pemrograman memiliki jenis-jenis. Berikut adalah jenis-jenisnya. Jenis bahasa pemrograman yang pertama adalah pemrograman aplikasi. Pengertian dari pemrograman aplikasi adalah proses membuat perangkat lunak yang dirancang khusus untuk melakukan tugas pada berbagai platform, seperti desktop, mobile, dan web. Jenis pemrograman aplikasi yang digunakan dalam perangkat lunak adalah pemrograman desktop, mobile, Internet of Things atau IoT, dan berbasis cloud. Jenis yang kedua adalah pemrograman website. Pemrograman website ini melibatkan penggunaan beberapa bahasa pemrograman yang memiliki peran penting untuk pembangunan dan juga pengembangan web. Tiga bahasa utamanya adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Kombinasi dari tiga bahasa ini akan menghasilkan website yang dinamis, menarik, dan juga responsif. Kemudian yang ketiga adalah pemrograman sistem informasi. Pemrograman sistem informasi ini melibatkan perangkat lunak yang mengendalikan operasi dasar dari sebuah komputer ataupun perangkat elektronik. Pemrograman ini perlu pemahaman mendalam mengenai kerja internal komputer dan perangkat kerasnya. Bahasa pemrograman memberikan kontrol tinggi dan akses langsung ke sumber daya sistemnya. Lalu yang keempat adalah pemrograman game. Setiap pemrograman dalam pengembangan dan juga pembangunan game berperan penting dalam menciptakan pengalaman yang menarik dan juga pengalaman yang realistis ketika para pemain memainkannya. Program game ini harus memilih bahasa yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan proyek dan platform yang digunakan. Lalu ada contoh dari bahasa pemrograman. Yang pertama ada HTML, lalu Python, PHP, pemrograman C++, JavaScript, CSS, Visual Basic, XML, SQL, Ruby, dan Swift. Sekarang ke penjelasannya. Pertama, HTML. HTML ini merupakan suatu bahasa pemrograman paling sederhana dan mudah untuk dimengerti, sehingga cocok untuk dipakai oleh pengguna yang masih pemula atau masih belajar. Lalu lanjut ke Python. Python ini sering menjadi bahasa pemrograman untuk otomatisasi data dan analisis untuk situs web dan perangkat lunak. Karakternya sangat umum, sehingga dapat digunakan dalam pembuatan program yang berbeda-beda. Kemudian ke PHP. PHP ini sering digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk situs interaktif dan desain dinamis. PHP digunakan sangat masif oleh para web developer karena selain gratis, PHP juga efisien.
Kemudian ke pemrograman C++. Bjarne Stroustrup telah mengembangkan C++ sebagai bahasa pemrograman lintas platform yang digunakan untuk membuat aplikasi dengan kinerja yang tinggi dan untuk sumber daya sistem dan memori. Selanjutnya ke JavaScript. JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang terpopuler untuk berbagai situs. Selain mudah untuk dipelajari, JavaScript juga menjadi bahasa pemrograman yang paling inti dan pasti digunakan. Semua pemrogramer pemula wajib mempelajarinya. Selanjutnya ke CSS. CSS ini merupakan bahasa pemrograman yang memberikan style pada dokumen HTML. Maksudnya, CSS dapat mendeskripsikan bagaimana elemen HTML harus tampil. Kemudian ke Visual Basic. Visual Basic ini adalah produk dari Microsoft. Dengan bahasa dari pemrograman ini memiliki karakter event-driven. Bahasa pemrograman ini adalah yang paling dasar di mana perintah mudah dimengerti oleh komputer. Visual Basic digunakan untuk aplikasi yang sangat sederhana. Lalu lanjut ke XML. XML ini merupakan singkatan dari Extensible Markup Language. XML merupakan bahasa markup yang berfungsi untuk menyimpan dan juga memindahkan data. Kemudian lanjut ke SQL. SQL atau singkatan dari Structured Query Language adalah bahasa pemrograman yang terkait database. Tujuannya adalah untuk menyimpan, mengambil, mengelola, dan juga memanipulasi data dalam database sistem manajemen. Kemudian lanjut ke Ruby. Ruby adalah contoh bahasa pemrograman open source populer lainnya. Bahasa ini biasanya digunakan untuk pengembangan aplikasi web, tapi pemrogramer juga bisa menggunakan untuk analisis data dan juga pembuatan prototype. Ruby memberikan banyak keuntungan, termasuk keamanan yang lebih baik, tidak sering maintenance, sehingga cocok untuk full stack development. Kemudian ada juga Swift. Swift ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang terbaru di industri pemrograman. Ketika pertama diluncurkan, Swift menjadi alternatif untuk Objective-C, yang merupakan bahasa utama dari produk Apple. Jadi, Swift adalah bahasa pemrograman terbaik dalam pengembangan produk Apple dan juga dengan pertumbuhan yang paling cepat. Setelah pembahasan-pembahasan sebelumnya, sekarang saya akan menyebutkan fungsi-fungsi dari bahasa pemrograman. Yang pertama, untuk mengembangkan perangkat lunak, kedua, pembuatan aplikasi, ketiga, pengaturan sistem, dan yang keempat, untuk otomatisasi proses. Setelah materi bahasa pemrograman, kali ini saya akan melanjutkan ke materi, yaitu materi Big Data. Pertama, ke pengertian dari data dahulu. Pengertian data adalah sekumpulan informasi yang terdiri dari beberapa fakta yang dapat berbentuk angka, kata-kata, ataupun simbol-simbol tertentu. Ia dapat dikumpulkan lewat proses pencarian ataupun pengamatan yang menggunakan pendekatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Jadi, pengertian dari big data adalah kumpulan dari data yang memiliki volume atau ukuran yang sangat besar yang terdiri dari data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur, yang dapat berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian dalam big data sendiri terdapat 3 karakteristik atau aspek. Karakteristik atau aspek tersebut biasanya disebut dengan 3V atau juga disebut 3V. Ketiga karakteristik atau aspek atau yang disebut 3V atau 3V ini wajib ada dalam sebuah big data. Dan karakteristik atau aspek ini atau 3V ini terdiri dari volume, velocity, dan juga variety. Dan berikut akan saya jelaskan ketiganya.
3V atau 3V pertama yang saya akan bahas adalah volume. Sebuah data dapat dikategorikan sebagai sebuah big data atau bukan, tergantung dari volume datanya. Karena alasan tersebut, volume diartikan sebagai salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam menangani suatu big data. Three-V atau 3V kedua yang akan dibahas adalah velocity. Velocity sendiri mengacu pada kecepatan data, seberapa cepat data dapat dihasilkan, dan seberapa cepat data dapat diproses dan dianalisis untuk memenuhi suatu kebutuhan. Jika big data memiliki kecepatan yang baik, maka data dapat diterima atau langsung dapat digunakan secara langsung atau secara real time. Kemudian 3V atau 3V ketiga yang akan saya bahas adalah variety. Variety sendiri diartikan atau didefinisikan sebagai beragamnya jenis data yang dimiliki oleh big data. Biasanya tipe data tradisional lebih terstruktur. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya big data, banyak data baru yang bentuk datanya tidak struktur dan juga semi-struktur. Contohnya adalah sebuah teks atau data yang berupa audio dan juga video. Data-data tersebut memerlukan proses tambahan agar arti dari data tersebut dapat diketahui. Three-V atau 3V atau karakteristik atau aspek tersebut harus dimiliki oleh big data. Jika salah satu dari ketiga karakteristik tersebut tidak terpenuhi, maka kumpulan data tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah big data. Selain ketiga karakteristik di atas, big data juga memiliki dua karakteristik tambahan dan tidak wajib. Keduanya yaitu adalah value dan juga veracity. Value memiliki arti sebagai nilai ataupun makna. Sebuah data disebut memiliki value atau memiliki nilai jika hasil dari pemrosesan data tersebut dapat membantu dalam pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Biasanya, karakteristik value atau nilai ini sangat diperlukan di dalam bidang bisnis. Karena di bidang bisnis pastinya sering membahas mengenai keputusan apa yang harus diambil secara tepat. Selanjutnya ke veracity. Veracity ini mengacu pada tingkat akurasi dalam pengumpulan data dan juga seberapa akurat data tersebut. Dengan data yang memiliki tingkat keakuratan yang tinggi, maka pengambilan keputusan akan lebih baik dan juga maksimal. Sama hal yang seperti value, veracity ini juga sering diperlukan dalam bidang bisnis. Kemudian selanjutnya saya akan menyebutkan mengenai fungsi-fungsi dari big data. Fungsi-fungsinya adalah sebagai berikut. Fungsi yang pertama adalah dapat digunakan untuk memprediksi ataupun menganalisis penyebab dari suatu masalah yang ada pada sistem. Kedua, untuk meminimalisir terjadinya kegagalan atau kesalahan. Ketiga, menjadi referensi untuk mengembangkan sebuah produk. Keempat, dapat mengurangi atau menghemat waktu dan juga biaya. Dan yang kelima adalah hasil dapat ditampilkan secara langsung atau juga hasil dapat ditampilkan secara real time. Kemudian lanjut ke contoh penerapan atau penggunaan dari big data di kehidupan sehari-hari. Untuk contoh dari penggunaannya sendiri sering diterapkan dan juga dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis, yang dimana diterapkan dalam penggunaan sosial media. Contohnya seperti dalam jumlah like, komentar, dan juga berapa jumlah viewersnya. Data aktivitas sosial media seringkali digunakan untuk memutuskan dalam menghadirkan produk apa yang kira-kira dibutuhkan oleh customer.
Hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kampanye pemasaran ataupun pertimbangan dalam pemasangan iklan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari Big Data. Yang pertama akan saya bahas adalah kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama adalah dapat mendeteksi penipuan. Saat ini penipuan tidak hanya terjadi secara langsung saja, tetapi zaman sekarang banyak juga terjadi penipuan secara online. Dan dengan adanya Big Data ini mampu mendeteksi penipuan-penipuan yang terjadi secara online. Lalu yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Perbedaan antara Big Data dengan data lainnya adalah Big Data memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik dari Big Data ini yang menjadi ciri khasnya adalah volume, velocity, dan juga variety. Selain itu, Big Data juga bersifat real time, yang artinya data terus berkembang dan bertambah setiap menit, bahkan juga setiap detik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dari penggunanya. Lalu kelebihan yang ketiga adalah memberikan insight yang tepat. Dan yang keempat adalah dapat mengembangkan produk menjadi lebih mudah. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai kekurangan dari Big Data. Kekurangan pertama adalah kualitas data dipertanyakan. Kualitas data yang dihasilkan Big Data ini masih dipertanyakan kejelasan dan juga keasliannya. Karena Big Data ini menganalisis dari berbagai data yang ada. Lalu kekurangan yang kedua adalah kurangnya praktisi data. Karena untuk saat ini praktisi data itu jumlahnya masih kurang. Dan yang ketiga adalah risiko keamanan. Big Data juga, walaupun Big Data bisa mendeteksi penipuan, namun Big Data juga masih memiliki risiko keamanan. Risikonya itu adalah dapat terjadinya kebocoran data ataupun data kita dicuri orang ataupun risiko-risiko lainnya. Dan yang keempat adalah membutuhkan hardware. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai sistem basis data. Pertama, kepengertian dari basis data. Pengertian dari basis data adalah kumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu yang saling terhubung sehingga mudah dalam pengelolaannya. Jadi berdasarkan atau melalui pengelolaan tersebut, maka pengguna-penggunanya dapat memperoleh kemudahan, yaitu dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan maupun dalam membuang informasi. Kemudian ada pengertian lain dari database, yaitu adalah sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan file, tabel, ataupun arsip yang terhubung dan disimpan di berbagai media elektronik. Kemudian saya akan menyebutkan jenis-jenis dari database atau dari basis data. Jenis yang pertama adalah operational database atau basis data operasional. Operational database ini berguna untuk mengelola data yang dinamis secara langsung atau real time. Jenis ini memungkinkan para penggunanya untuk melakukan, melihat, dan memodifikasi data. Modifikasi tersebut dapat berupa mengubah, menambah, menghapus data secara langsung melalui perangkat keras yang digunakannya. Kemudian jenis yang kedua adalah database warehouse atau basis data yang berkaitan dengan pergudangan. Jadi apa sih database warehouse ini? Pengertian dari database warehouse adalah suatu sistem basis data untuk pelaporan dan juga analisis data. Database atau basis data ini merupakan suatu repositori sentral data terpadu dari satu ataupun lebih sumber yang berbeda. Database ini dapat menyimpan data terkini secara historis di dalam satu tempat yang digunakan untuk membuat sebuah laporan analisis.
Kemudian, data yang tersimpan di warehouse atau pergudangan awalnya diunggah dari sebuah sistem operasi. Data bisa melewati penyimpanan operasional dan memungkinkan terjadinya suatu pembersihan data. Proses tersebut menjadikan operasi tambahannya dan dapat memastikan kualitas data tersebut sebelum digunakan di warehouse atau gudang sebagai laporan atau sebagai pelaporannya. Kemudian selanjutnya adalah jenis distribute database atau database yang distribusi. Distribute database adalah basis data yang perangkat penyimpanannya tidak terpasang pada sebuah perangkat komputer yang sama. Jadi basis data tersebut disimpan di beberapa perangkat komputer yang letaknya di tempat yang sama atau tersebar melalui jaringan komputer lainnya yang saling berhubungan. Jadi, sistem ini tidaklah sama dengan sistem paralel yang menggabung dan bersistem pada data tunggal. Tapi, sistem ini tuh terdistribusi melalui suatu situs yang tergabung dan tidak memiliki komponen-komponen fisik. Melalui administratornya, basis data dapat mendistribusikan sekumpulan data-data di beberapa lokasi di server jaringan yang terorganisir. Kemudian, jenis selanjutnya yang akan dibahas adalah relational database atau basis data relasional. Relational database atau basis data relasional adalah sebuah basis data yang mengorganisir berdasarkan model hubungan dari data. Banyak sekali perangkat lunak yang menggunakan sistem ini untuk mengatur dan juga memelihara basis data melalui hubungan dari setiap data. Pada umumnya, basis data atau database ini tuh menggunakan sistem SQL sebagai bahasa pemrogramannya. Database ini adalah suatu tipe database yang salah satu paling populer dan juga sering digunakan. Beberapa produk yang biasanya digunakan adalah contohnya Oracle, SQL Server, MySQL, IBM DB2, dan SQLite. Kemudian jenis selanjutnya adalah end user database. Pengertian dari end user database adalah merupakan basis data yang dikembangkan oleh end user itu sendiri melalui workstation mereka. Berbagai jenis berkas data dibuat sendiri dengan menggunakan prosedur tersendiri. Contoh model dari end user database adalah word processing, spreadsheet, hingga download file. Sistem ini merupakan sistem yang paling banyak digunakan melalui sistem operasi, perambanan web, dan sistem embedded yang lebih luas serta seperti ponsel. Selanjutnya adalah manfaat dari jenis-jenis database yang sudah disebutkan tadi. Manfaat pertama dari jenis-jenis database tadi adalah dapat menyeleksi data dengan cepat dan juga mudah. Lalu manfaat yang kedua adalah memudahkan akses bagi banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan, artinya bisa multi-user. Manfaat ketiga adalah keamanan data yang terjamin. Manfaat keempat adalah menghemat biaya perangkat.
Lalu manfaat yang lainnya adalah kontrol data cukup di satu server saja, dan manfaat yang lainnya lagi adalah memudahkan dalam pembuatan suatu aplikasi. Lalu sistem-sistem basis data yang tadi sudah disebutkan ini telah mempengaruhi berbagai bidang. Salah satu bidang yang terpengaruh oleh adanya sistem basis data ini adalah bidang ekonomi. Contoh pengaruh dari sistem basis data yang telah disebutkan tadi adalah dengan diterapkannya sistem ini dalam pekerjaan, yaitu dalam pekerjaan akuntan. Basis data yang umum digunakan oleh akuntan adalah Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, dan PostgreSQL. Selanjutnya saya akan membahas satu persatu basis data yang umum itu. Yang pertama akan dibahas adalah Oracle. Oracle ini populer karena handal dalam menangani data keuangan yang besar dan juga data yang kompleks. Oracle juga menyediakan fitur keamanan yang kuat dan juga mampu dalam mengelola bisnis dan transaksi dengan cara yang efisien dan juga efektif. Lalu yang kedua akan dibahas adalah Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengelola data keuangan dan memberikan solusi yang terintegrasi dengan aplikasi bisnis Microsoft lainnya. Kemudian yang selanjutnya akan dibahas adalah MySQL. MySQL ini sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil dan juga menengah. MySQL ini cocok untuk menyimpan data keuangan yang lebih sederhana. Lalu selanjutnya ada PostgreSQL. Sistem basis data ini adalah sistem basis data yang handal dan juga dapat disesuaikan. Lalu dikenal karena kemampuannya yang baik dalam mengelola data yang kompleks dan juga data yang besar. Setelah saya menyebutkan mengenai sistem basis data yang sering digunakan oleh akuntan, kali ini saya akan menyebutkan mengenai kekurangan dan juga kelebihan sistem basis data tersebut. Yang pertama adalah kelebihannya dahulu. Kelebihannya adalah membantu akuntan dalam menyimpan, mengelola, serta mengakses data keuangan dan juga informasinya. Sistem basis data ini juga memiliki keamanan yang baik, serta mampu menangani tugas-tugas yang kompleks dan juga rumit. Sedangkan kekurangannya adalah memerlukan biaya yang tinggi dalam pemakaiannya dan juga biaya yang tinggi dalam perawatannya. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah sistem informasi akuntansi. Jadi sekarang saya akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi. Pertama-tama ke pengertian dari sistem informasi akuntansi. Jadi apa sih sistem informasi akuntansi ini? Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang terdiri atas beragam-ragam formulir, catatan, serta laporan yang disusun untuk menghasilkan sebuah informasi keuangan bagi suatu perusahaan. Lalu selanjutnya ketujuan dari sistem informasi keuangan. Tujuan pertama dari sistem informasi keuangan adalah untuk memproses data akuntansi dan juga data keuangan. Yang kedua adalah untuk menghasilkan laporan keuangan untuk membuat keputusan bisnis oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Lalu sekarang ke fungsi dari sistem informasi akuntansi. Fungsi yang pertama adalah berfungsi untuk mengumpulkan data, aktivitas, dan menyimpan dengan efektif dan juga efisien.
Lalu yang kedua adalah untuk mengambil data sesuai kebutuhan dari kegiatan bisnis suatu perusahaan. Ketiga, membuat dan mencatat data transaksi secara akurat ke dalam jurnal pencatatan yang dibutuhkan ke dalam sistem siklus akuntansi secara kronologis atau secara urut. Kemudian masih ada fungsi-fungsi lainnya. Fungsi lainnya adalah untuk mengolah data yang masuk agar menjadi informasi keuangan yang relevan dan juga sesuai dengan kebutuhan perusahaan manapun dan juga pihak yang terkait. Lalu fungsi selanjutnya sebagai sistem pengendali keuangan yang mencegah ataupun meminimalisir risiko terjadinya penyalahgunaan atau meminimalisir terjadinya suatu kecurangan. Lalu selanjutnya ke kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh sistem informasi akuntansi. Kriteria yang pertama adalah aman, kedua rahasia, ketiga privasi, lalu yang keempat adalah integritas dalam pemrosesan, dan yang terakhir adalah ketepatan. Aman di sini artinya adalah akses ke dalam sistem informasi akuntansi dan datanya hanya bagi pihak-pihak yang berwenang saja. Lalu rahasia berarti informasi penting ini dilindungi untuk menghindari risiko kebocoran data dan pengungkapan informasi yang ilegal. Lalu privasi yang berarti seluruh proses pengumpulan, penggunaan, serta pengungkapan informasi pribadi mengenai pelanggan dilakukan dengan tepat. Lalu integritas pemrosesan artinya data diproses secara akurat, lengkap, dan juga tepat waktu, serta dilakukan dengan otoritas yang tepat. Lalu ketepatan artinya sistem tersedia guna memenuhi kebutuhan kontrak maupun kebutuhan operasional. Lalu selanjutnya ke komponen-komponen yang dimiliki oleh sistem informasi akuntansi. Di sini komponen-komponennya tuh ada 4. Yang pertama adalah orang yang menjalankan sistem dan juga yang melakukan berbagai fungsi. Lalu yang kedua adalah serangkaian prosedur baik manual ataupun otomatis dalam proses pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data mengenai kegiatan perusahaan. Yang ketiga adalah data mengenai proses bisnis perusahaan, dan lalu yang keempat adalah software ataupun perangkat lunak untuk memproses data-data yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu sekarang ke contoh-contohnya. Contoh yang pertama disebutkan adalah MYOB. MYOB sendiri merupakan aplikasi pengolah data untuk akuntansi yang terpercaya. Tampilan MYOB yang sederhana ini membuat penggunanya nyaman dalam menggunakan MYOB. Kemudian contoh yang kedua adalah Accurate Accounting. Accurate Accounting ini memiliki kelebihan yaitu dapat memodifikasi laporan dan juga format form sesuai dengan kebutuhan. Accurate Accounting juga dilengkapi oleh fitur-fitur pendukung data pajak
yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Lalu contoh yang ketiga adalah Krisan. Krisan ini merupakan suatu aplikasi khusus untuk membantu penanganan pelaporan pajak agar hemat waktu dan juga sesuai dengan peraturan-peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Kemudian ada kriteria dari sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah aman, yang kedua adalah privasi, yang ketiga adalah rahasia, dan yang keempat adalah memiliki integritas dalam pemrosesannya. Selanjutnya adalah komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah orang yang menjalankan sistem tersebut sehingga sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua adalah prosedur manual ataupun otomatis dalam prosesnya. Yang ketiga adalah data dari perusahaan. Dan yang keempat adalah software atau perangkat lunak yang mengolah data perusahaan tersebut. Kemudian materi terakhir yang akan saya bahas adalah mengenai Artificial Intelligence atau AI. Secara umum, AI ini merujuk pada sebuah program di komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, yaitu termasuk kemampuan dalam ambil keputusan, logika, dan juga karakteristik kecerdasan lainnya yang ada pada manusia. Penggunaan AI untuk saat ini atau di masa ini telah berkembang dengan sangat pesat. Saat ini AI telah dipakai untuk berbagai bidang yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan manusia. Misalnya saja AI sudah dipakai di dalam bidang pendidikan, yaitu AI dapat membantu para pelajar dalam mengerjakan tugas mereka dengan lebih teratur, serta dapat memperluas sumber pengetahuan para pelajar. Lalu di bidang kesehatan, AI juga mempercepat pelayanan, memperluas jangkauan, dan juga menurunkan biaya kesehatan. AI juga memungkinkan para pasien untuk dapat pelayanan kesehatan tanpa harus mengunjungi langsung pusat kesehatan. Berikutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari adanya Artificial Intelligence atau AI. Yang pertama akan saya bahas adalah mengenai kelebihan dari AI. AI ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama adalah kemampuan analitiknya, yang kedua adalah efisiensinya yang tinggi, ketiga pembelajaran mandiri, keempat adalah pengambilan keputusan yang objektif. Dalam kemampuan analitik, AI mampu menganalisis data dengan cepat dan juga dengan akurat, bahkan dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan prediksi yang lebih akurat. Lalu efisiensi tinggi ini karena AI dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan juga akurat, sehingga hal ini membantu dalam menghemat waktu dan biaya di berbagai bidang. Lalu pembelajaran mandiri. AI ini meningkatkan kinerja pembelajaran seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, sistem AI dapat terus berkembang dan menjadi lebih cerdas seiring dengan berjalannya waktu.
Lalu AI ini dapat memproses data secara objektif tanpa dipengaruhi oleh emosi atau bias manusia, sehingga ia dapat mengambil keputusan dengan objektif. Meskipun AI memiliki banyak kelebihan, namun AI juga memiliki beberapa kekurangan. Berikut adalah kekurangan-kekurangan dari AI. Yang pertama adalah ketergantungan pada data, yang kedua keterbatasan dalam pemahaman konteks, ketiga adanya resiko dalam keamanan, dan yang keempat adalah dapat menggantikan pekerjaan manusia. Performa AI ini sangat bergantung pada data yang digunakan untuk pelatihan. Jadi jika data yang digunakan tidak representatif atau terkontaminasi oleh bias, maka sistem AI dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat. Lalu AI juga cenderung memiliki pemahaman yang terbatas dalam memahami beberapa konteks yang kompleks. Misalnya dalam pemrosesan bahasa alami, AI mungkin tidak akan mampu memahami makna yang tersembunyi atau nuansa dalam suatu percakapan. Lalu penggunaan AI juga dapat melibatkan risiko keamanan dan juga privasi data. Data yang dikumpulkan dan digunakan oleh sistem AI dapat rentan terhadap serangan ataupun penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Lalu kemampuan AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas ini dapat mengancam pekerjaan manusia. Pekerjaan yang sederhana dan berulang dapat digantikan oleh sistem AI sehingga dapat mengurangi atau mempengaruhi lapangan pekerjaan tertentu. Setelah menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari AI, kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan salah satu uh, website AI yang sekarang sedang marak digunakan, yaitu ChatGPT. Jadi saat kita mau menggunakan ChatGPT ini, kita hanya perlu mengetikkan ChatGPT ke kolom pencarian Google. Dan lalu kita klik yang paling atas, dan sebelumnya harus login dulu. Karena saya sudah pernah login, jadi saya bisa langsung mengetikkan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaannya ini sesuai keinginan kita. Dan juga AI ini bisa menjawab pertanyaan dari berbagai bahasa. Kali ini akan saya coba dulu di bahasa Indonesia. Dan ya setelah saya menyebutkan pertanyaan atau mengetikkan pertanyaan, jawaban-jawabannya langsung cepat ditampilkan. Lalu kemudian saya akan menanyakan AI ini dengan menggunakan bahasa Inggris. Caranya adalah sama, tetapi hanya dengan mengetikkan pertanyaan menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya.
Setelah saya ketik pertanyaannya, saya kirim pertanyaannya, dan juga sama, jawaban-jawabannya pun langsung segera muncul. Selain pertanyaan-pertanyaan umum, AI juga dapat menjawab pertanyaan yang lebih rumit. Contohnya saja pertanyaan matematika. Dan untuk pertanyaan matematika ini juga AI dapat ditanyakan dengan berbagai bahasa. Kali ini saya akan mencoba dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Jawaban dari pertanyaan saya ini juga muncul dengan cepat, dilengkapi dengan rumus dan cara-cara pengerjaannya. Selanjutnya, saya akan menanyakan pertanyaan yang sama, tetapi dengan bahasa Inggris. Caranya juga sama, yaitu dengan mengetikkan pertanyaan dan mengirimkannya. Jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan juga segera muncul dengan cepat dan juga dilengkapi dengan rumus dan cara-caranya. Dan jawabannya juga sama dengan saat saya menanyakannya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Namun jawaban-jawaban yang diberikan ataupun yang ditampilkan oleh ChatGPT kebenarannya belum bisa dipastikan, karena bisa saja benar dan juga bisa saja salah. Sehingga jika mendapat jawaban dari ChatGPT, perlu ditelusuri lagi atau dicari tahu kembali dan dipastikan kembali jawabannya. Berdasarkan dari penjelasan mengenai materi artificial intelligence atau kecerdasan buatan, maka dapat dikatakan bahwa kemunculan artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini memberikan dampak yang besar terhadap berbagai bidang kehidupan manusia. Dengan kemunculannya AI ini tentunya memberikan dampak positif dan juga dampak yang negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positifnya adalah AI dapat membantu manusia dalam melakukan berbagai pekerjaan karena AI dapat mempermudah dan juga mempercepat pengerjaannya serta juga dapat menghemat biaya. Sedangkan kekurangannya adalah bila AI ini disalahgunakan, maka dampaknya dapat merugikan manusia itu sendiri. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam video ini. Sekian dari saya, terima kasih.